masa Nabi Muhammad SAW ketika di awal beliau menyerukan dakwahnya, tanggung jawab memegang kunci Ka'bah itu dipegang oleh Utsman bin Talhah Al-Abdari dari suku Bani Abdiddar. Nah, dia saat itu seorang kafir. Dan Ka'bah itu setiap hari Jumat dibuka pintunya dan dipersilahkan siapapun untuk masuk. Nggak ada yang boleh ditolak. Karena memang Ka'bah ini bukan rumah seseorang, bukan kontrakan milik orang, gitu. Tapi dia rumah Tuhan yang siapapun yang ingin ibadah silahkan, dipersilahkan, difasilitasi. Namun kali ini ketika Nabi Muhammad SAW di hari Jumat sebagaimana biasa pintu Ka'bah dibuka, beliau ingin masuk ke dalam Ka'bah. Tiba-tiba Utsman bin Talha itu menghalau Rasulullah SAW. Ditolak dan dihalau. Nabi mengatakan, kenapa? Utsman menganggap amanat ini sebagai kekuasaan. Seakan-akan dia bilang, gue yang berkuasa di sini, lu Muhammad jangan masuk. Gue nggak mau lu masuk di sini. Diusir. Ini bukan rumah kamu, ini rumah Tuhan kan, ibaratnya begitu. Siapapun boleh masuk, nggak mau tahu. Gue yang berkuasa di sini, bukan lu. Angkat kaki, lu nggak boleh masuk. Yang lain boleh, lu nggak. Kenapa? Nggak ada. Gue nggak suka aja sama lu. Itu kan betul-betul terus dipermalukan semacam itu di depan orang banyak. Bayangin coba, ente mau masuk masjid dihalau. Apa alasannya? Gue gak demen sama lu. Kan nyakitin begitu. Depan orang banyak. Dia lampiaskan dendamnya. Siapa namanya? Utsman bin Talha. Akhirnya Nabi Muhammad SAW saat itu bilang, wahai Utsman, akan datang satu masa kunci Ka'bah itu ada di genggamanku. Dan saat itu aku berkuasa, memiliki kuasa penuh untuk memberikan kunci Ka'bah ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Utsman dengar begitu, dia bilang, ya Muhammad, itu gak bakal pernah terjadi. Dan kalau memang itu terjadi, berarti itu masa kehancuran bangsa Quraisy. Maka Nabi Muhammad bilang, justru sebaliknya. Ketika itu terjadi, itu adalah masa kemuliaan bangsa Quraisy. Maka udah, Nabi meninggalkan. Wah, subhanallah, itu Nabi masih di Mekah, di awal-awal beliau berdakwah. Sejak saat itu nggak pernah masuk Ka'bah lagi udah. Hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Dan pada saat Fatah Mekah, kemenangan yang diraih oleh Rasulullah di kota Mekah, saat itu orang-orang kafir Quraisy semuanya ketakutan kalah dalam peperangan. Mereka menyerah tanpa syarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ketakutan. Mereka khawatir apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah, sebab yang mereka tahu kalau ada raja yang menang setelah sekian lama pasti akan mengeksekusi setiap orang-orang yang terlibat selama ini di dalam peperangan dan yang selama ini mengganggu dan menganiaya, pasti akan dieksekusi. Mereka semua ketakutan. Ini Muhammad udah menang, kita bakal dieksekusi, dia bakal balas dendam. Semua gemeteran, semua ketakutan. Mau kabur nggak bisa, udah dikepung. Pas Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah, orang-orang semuanya berkumpul. Nabi panggil Utsman bin Talhah. Nabi bilang, "Aina Utsman bin Talhah?" Nggak ada ya Rasulullah. Nabi bilang kepada Ali bin Abi Thalib, datengin rumahnya, ketuk pintu rumahnya, bawa dia dan suruh dia datang dengan membawa kunci Ka'bah. Maka didatangin rumahnya. Utsman udah tahu, dia udah gemeteran, udah ketakutan, sembunyi di dalam rumah. Dia menunggu ketukan itu memang. Benar, diketuk oleh Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib bilang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kamu untuk membawa kunci Ka'bah. Dia datang, dia bawa tuh kunci Ka'bah. Setelah sampai di depan Ka'bah di hadapan Rasulullah, diserahkan kunci itu kepada Nabi Muhammad, pada Utsman bin Talha. Dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pintu Ka'bah. Kemudian Nabi masuk ke dalamnya. Beliau, Utsman bin Talha, Bilal, dan ada 1-2 orang sahabat. Ketika masuk, kemudian beliau menutup lagi pintunya dari dalam. Nggak ada lagi yang masuk. Menetap di dalam Ka'bah beberapa waktu untuk sholat berdoa. Setelah itu terbuka pintu Ka'bah, beliau keluar. Utsman di belakang, ngumpet di belakang Nabi. Itu waktu di luar halayak ramai sudah menunggu kedatangan keluarnya Rasulullah dari dalam Ka'bah. Depan pintu Ka'bah itu ada beberapa pembesar sahabat, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yang memang dari sejak dahulu kala ya memikul amanat urusan air Zam-Zam. Ketika Nabi berdiri depan pintu, Nabi bilang, "Mana Utsman?" Utsman di belakang ngumpet. "Kemari wahai Utsman." Datang. Rasul bilang, "Ya Utsman, kamu ingat?" Katanya Rasul, "Tatkala dahulu beberapa tahun yang silam aku berdiri di tempat ini, aku ingin masuk Ka'bah, engkau menolak dan menghalauku." Utsman bilang, "Betul ya Rasulullah, aku masih mengingat kejadian itu." "Dan kamu ingat saat itu apa yang aku katakan kepadamu?" "Ingat. Aku bilang bahwasanya akan datang satu waktu kunci Ka'bah ada di genggaman tanganku dan aku memiliki kuasa penuh untuk memberikan kunci ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Kamu ingat itu?" "Ingat." "Dan inilah saatnya apa yang aku janjikan itu terjadi." Terus kamu bilang itu nggak mungkin terjadi, dan kalaupun itu terjadi adalah masa kehancuran bangsa Quraisy, dan aku katakan sebaliknya, masa kemuliaannya. Dan betul, bangsa Quraisy menjadi mulia dengan keislaman mereka. Terbukti ucapan Rasulullah. Terus itu kan udah dicabut mandatnya oleh Rasulullah. Kunci Ka'bah di tangan Rasulullah dengan kuasa penuh. Abbas saat itu ada di situ, bilang, "Ya Rasulullah, serahkanlah kunci Ka'bah kepada kami Bani Hashim, sehingga kami menjadi mulia dengan air Zam-Zam dan dengan kunci Ka'bah." Bani Hashim ini kan sukunya Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi Muhammad. Mereka Bani Hashim sudah mulia dengan air Zam-Zam, ditambah lagi dengan ini kan keuntungan besar, kemuliaan, kehormatan besar untuk keluarganya Nabi Bani Hashim. Toh juga sekarang udah kuasa penuh di tangan Rasulullah. Tapi lihat, Nabi nggak seperti itu. Abbas ini udah nafsu banget dengan kemuliaan dan kehormatan itu. Minta sama Rasulullah, berikan itu kepada kami. Maka Nabi menjawab, "Ya Abbas, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepadaku yang berbunyi, Innallaha amarakum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak. Siapa yang berhak? Maka Nabi bilang, "Ya Utsman, kemari," mendekat. Utsman mendekat, Nabi menyerahkan, "Khudhuha khalidah tadidah lila yaumil qiyamah la yanza'uha minkum illa zalim." Nabi bilang, "Aku serahkan kunci Ka'bah dan tugas ini kepada kamu dan keturunan kamu." Maksudnya keturunan Bani Abdiddar, seabadi, selama-lamanya, turun-temurun sampai hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang lancang untuk merampasnya dari kalian, melainkan orang itu adalah orang yang zalim, kata Nabi. Tuh lihat,
Gak ada dendam, gak ada kebencian, gak ada kedengkian, gak ada pelampiasan murka dan amarah. Adanya tuh orang yang jahat sama beliau itu tuh dulu diberikan kemuliaan itu kepada dia. Terus bukan hanya dia, bakal anak keturunannya sampai hari kiamat dan diprotek, dijaga. Gak ada yang boleh merampas ini dari kamu sampai hari kiamat. Ada gak manusia sebaik itu? Ada gak manusia sesuci itu? Ada gak manusia dengan perangai yang luhur semacam Nabi Muhammad SAW itu? Allahumma salli alaihi.